Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Putu Diara Maresta Julia Dewi. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, dari jurusan Dharma Sastra, Prodi Hukum Hindu dengan NIM 2214101036. Tujuan dari pembuatan video saya ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Agraria yang diampu oleh dosen Ibu Putu Ersa Rahayu Dewi MPD. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan bagian dari hukum agraria, yaitu saya mengambil tentang hak milik atas rumah susun menurut hukum di Indonesia. Sekarang yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung yang bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang sudah distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Adapun definisi satuan rumah susun, yaitu satuan rumah susun yang disebut juga sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Baik, adapun juga definisi tanah bersama adalah sebidang tanah atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasannya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Ada definisi bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Adapun benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun, melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Baik, ini contoh gambar dari dana rumah susun, satuan rumah susun, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam pembangunan rumah susun itu juga adapun tujuan dan penyelenggaranya, yaitu yang pertama, menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan, serta menciptakan pemukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budayanya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, baik secara menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan pemukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang, dengan memperhatikan juga prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, yaitu untuk mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan pemukiman yang kumuh dan tidak layak dihuni. Adapun mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisiensi, dan produktif. Dalam pembangunan rumah susun, landasan hukum yang digunakan yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 13
tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Dalam pembangunan rumah susun, adapun asas-asasnya yang pertama yaitu asas kesejahteraan, ada asas keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian yang berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, dan keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Dalam pembangunan rumah susun, adapun persyaratan yang sudah diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, di mana yang meliputi yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, dan persyaratan ekologis. Nah, yang dimaksud dalam persyaratan administratif yaitu yang berkaitan dengan perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan rumah susun. Nah, persyaratan teknis yang dimaksud adalah di mana persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan rancang bangunan, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Nah, yang dimaksud dalam persyaratan ekologis yaitu persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan dalam hal bangunan rumah susun tersebut. Baik, hak atas tanah untuk pembangunan rumah susun juga sudah diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985. Nah, yang pertama yaitu tentang rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, atau hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun di atas tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan wajib menyelesaikan status hak bangunan di atas hak-hak pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan rumah susun yang bersangkutan. Adapun yang ketiga yaitu penyelenggaraan pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas satuan dan bagian bersama dalam bentuk sumber gambar dan uraian yang disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberi kejelasan atas. Yang pertama ada batas satuan yang dapat dipergunakan secara terpisah untuk perseorangan. Yang kedua ada batas dan uraian bagian bersama dan benda bersama yang menjadi haknya masing-masing satuan. Ada yang ketiga yaitu batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi haknya masing-masing satuan. Baik, pemilikan rumah susun juga harus memiliki sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut juga dengan SHM sarusun. Yang dimaksud adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Yang kedua,
Adapun sertifikat kepemilikan bangunan gedung Sarusun atau juga yang disebut dengan SKBG Sarusun, yang dimaksud adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. Nah, ini contoh gambar dari alur pembuatan sertifikat HMSRS. Di dalam rumah susun, adapun yang diatur tentang penghunian dan pengelolaan rumah susun, di mana yang saya jelaskan yang pertama yaitu penghunian rumah susun. Nah, yang pertama yaitu para penghuni di dalam suatu lingkungan rumah susun, baik untuk hunian maupun bukan hunian, wajib membentuk perhimpunan penghuni untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama yang bersangkutan sebagai pemilikan, penghunian, dan pengelolaannya. Yang kedua, dalam pembentukan perhimpunan penghunian dilakukan dengan pembuatan akta yang disahkan oleh bupati atau wali kota, kepala daerah tingkat 2, dan untuk daerah khusus ibu kota Jakarta dan gubernur kepala daerah tingkat 1. Yang ketiga yaitu perhimpunan penghuni dapat mewakili para penghuni dan melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun keluar pengadilan. Nah, perhimpunan penghuni juga diatur yang pertama yaitu yang menjadi anggota perhimpunan penghuni adalah subjek hukum yang memiliki atau memakai atau menyewa beli yang memanfaatkan satuan rumah susun bersangkutan yang berkedudukan sebagai penghuni. Nah, yang kedua, dalam perhimpunan penghuni juga memutuskan suatu yang menyangkut kepemilikan dan pengelolaan rumah susun. Setiap pemilik hak atas satuan rumah susun mempunyai suara yang sama dengan nilai perbandingan proporsionalnya. Yang ketiga, dalam hal perhimpunan penghuni memutuskan suatu yang menyangkut kepentingan penghuni rumah susun, setiap pemilik hak atas satuan rumah susun diwakili oleh satu suara. Dalam pengelolaan rumah susun juga, di mana pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan-kegiatan operasional yang berupa pemeliharaan, perbaikan, pembangunan prasarana lingkungan, serta fasilitas sosial, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, di mana pengelolaan terhadap satuan rumah susun dilakukan oleh penghuni atau pemilik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan oleh perhimpunan penghuni. Tentang pengelolaan terhadap rumah susun dan lingkungannya dapat dilaksanakan oleh suatu badan pengelola yang ditunjukkan atau dibentuk oleh perhimpunan penghuni. Nah, dan juga adapun badan pengelola yang dibentuk sendiri oleh perhimpunan penghuni harus dilengkapi dengan unit organisasi, personil, dan peralatan yang mampu mengelola rumah susun. Badan pengelola yang ditunjuk oleh perhimpunan penghuni harus mempunyai status badan hukum dan profesional. Dan penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun wajib mengelola rumah susun yang bersangkutan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 bulan dan paling lama 1 tahun sejak terbentuknya perhimpunan penghuni atas biaya penyelenggara pembangunan. Adapun tugas badan pengelola mempunyai tugas yaitu melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan, kebersihan, dan perbaikan rumah susun
dan lingkungannya pada bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Mengawasi tentang ketertiban dan keamanan penghuni serta bangunan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sesuai dengan peruntukannya, dan secara berkala memberikan laporan kepada perhimpunan penghuni disertai permasalahan dan usulan pemecahannya. Baik, sekian pemaparan pembahasan tentang hak milik atas rumah susun menurut hukum di Indonesia yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi tersebut. Semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar maupun bagi kita semua. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Baik.